16. Terlupakan. Aku kembali mengikuti saran Rido agar mendekati Ayu. Dia sangat yakin kalau Ayu cemburu dan tidak suka melihat kedekatanku dengan Tiwi. Awalnya, aku masih sedikit ragu dengan ucapan Rido. Tetapi setelah mengingat reaksi Ayu saat aku mendekati Tiwi, aku baru sadar ternyata dia selalu memandangku dengan wajah tanpa kesal. Yuk, aku mau ngomong. Aku menghampiri Ayu ke kelasnya karena ingin mengajaknya ke taman belakang sekolah. Mau ngomong apa? Jawabnya singkat. Aku gak mau ngomong di sini. Ya udah, terserah kamu aja. Kita ke taman belakang ya. Aku meraih tangannya, lalu menggenggamnya. Lepasin, Dit. Aku bisa jalan sendiri. Dia menarik tangannya dari genggamanku. Oh iya, maaf yo. Sikap Ayu masih tegas seperti biasa. Akhirnya, aku dan dia berjalan menuju taman belakang. Setelah tiba di sana, dia pun mengempaskan tubuh ke bangku taman lalu aku mengikutinya. Cepetan. Mau ngomong apaan? Tanya Ayu tanpa basa-basi. Galak amat sih cewek cantik. Aku menggodanya. Ngapain kamu ngajak aku ke sini? Ntar kalau ada yang cemburu, gimana? Siapa yang cemburu, yuk? Siapa lagi kalau bukan pacar kamu? Pacar? Aku gak merasa punya pacar sekarang, tapi calon pacar ada. Tuh kan, ternyata benar. Pasti ada yang cemburu. Gimana kalau calon pacar kamu lihat kita duduk berdua di sini? Dia udah lihat dari tadi. Apa? Ya udah, aku balik ke kelas. Aku gak mau dia salah paham melihat kita di sini. Dia berdiri dan berniat meninggalkanku. Akan tetapi, aku langsung meraih tangannya. Yuh, calon pacarku ada di sini. Dia gak mungkin marah. Mana? Dia tampak penasaran. Dia sekarang ada di depanku. Ucapku. Tak kenapa pipi Ayu tiba-tiba merah merona, seperti tomat matang setelah mendengar pengakuanku. Maksud kamu siapa? Siapa lagi kalau bukan kamu? Apaan sih? Aku mau masuk kelas. Dia pun meninggalkanku dengan senyuman dan malu-malu. Setelah setahun mengenal Ayu, akhirnya aku memberanikan diri mengungkapkan perasaanku kepadanya. Ternyata Gayung pun bersambut. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan karena dia mengaku juga mencintaiku. Akan tetapi, sangat disayangkan karena hubungan kami harus kandas, padahal masih seumur jagung. Aku dan keluarga harus pindah keluar kota, mengikuti tempat tugas baru papa sebagai pelindung negara. Perasaanku sangat hancur menghadapi kenyataan itu. Aku harus berpisah dengan gadis yang sangat aku cintai. Dia yang telah berhasil mengayunkan hatiku. Susah payah aku mendapatkan cinta Ayu, tetapi apa yang terjadi? Kenapa setelah kami menjalin hubungan menjadi sepasang kekasih, saat itu juga keluargaku harus meninggalkan kota ini? Sungguh, rasanya sangat berat menghadapi kenyataan pahit itu. Aku sangat sedih dengan perpisahan ini, ucapku sambil menggenggam jemarinya. Kamu pikir aku gak sakit harus menghadapi semua ini? Wajahnya menunjukkan kesedihan yang amat mendalam. Kenapa kita harus berpisah saat cinta itu tumbuh di hati kita? Aku juga gak bisa berbuat apa-apa, Dit. Kalau kita sudah berpisah, apa kamu akan melupakanku, Yu? Tanya aku kepada Ayu. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, Dit. Kenapa, Yu? Apa kamu akan mudah berpaling pada laki-laki lain? Untuk sekarang itu tidak mungkin. Kamu pikir aku cewek apaan? Saat aku baru berpisah dari cowok yang kucintai, saat itu aku harus mencari penggantinya. Itu maksud kamu? Bukan, Yu. Aku gak bermaksud seperti itu. Terus, maksud kamu apa? Aku takut kalau kamu akan ngelupain aku, Yu, dan berpaling ke cowok lain. Untuk sekarang itu sangat tidak mungkin, Dit. Tapi aku gak tahu untuk kedepannya. Jadi, kamu sudah berniat untuk melupakanku? Aku gak tahu, Dit. Yang penting sekarang, kita serahin semuanya pada takdir. Kalau kita memang ditakdirkan untuk berjodoh, maka kita akan bertemu lagi.
Aku sangat mencintaimu, ayunan hatiku. Kenapa kamu selalu memanggilku dengan sebutan itu? Karena hanya kamu gadis yang berhasil mengayunkan hati dan perasaanku. Terima kasih atas waktu dan cinta yang kamu berikan padaku. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, dan suatu saat pasti datang menjemputmu. Tunggu aku dengan cintamu. Aku dan Ayu berpelukan dengan air mata yang turut menyaksikan perpisahan kami. Aku pun tidak lupa mendaratkan ciuman di keningnya. Terima kasih atas semua perhatian yang kamu berikan pada aku selama ini. Maaf atas sikapku yang sangat sering melukai perasaanmu. Kamu dengan sabar tetap meluluhkan hatiku. Hingga akhirnya aku sadar kalau aku juga sangat mencintaimu. Harapan terbesarku adalah hidup bersamamu, mendampingi dirimu hingga maut memisahkan kita. Aku juga berharap demikian, tapi yang kuasalah yang telah mengatur segalanya. Semoga takdir berpihak pada cinta kita, dan kita kembali dipertemukan suatu saat nanti. Jaga dirimu baik-baik, aku akan sangat merindukanmu. Kamu juga harus tetap semangat dan berusaha tegar. Selamat tinggal ayunan hatiku, aku akan mencintaimu selamanya. Selamat jalan untukmu, semoga perjalananmu lancar dan selamat sampai di tujuan. Hari itu merupakan hari terakhir pertemuanku dengan Ayu. Aku sangat sakit, tetapi harus tetap menerima kenyataan pahit itu. Namun, aku telah berjanji akan selalu mencintainya. Hanya Ayu yang ada dalam hatiku. Aku sangat berharap agar kelak dia menjadi pendamping hidup dan ibu dari anak-anakku. Walaupun aku tidak pernah mendengar kabar tentang Ayu, karena nomor ponselnya tidak dapat dihubungi lagi, tetapi hatiku tetap selalu mengingatnya. Tidak sedikit gadis-gadis yang mendekatiku dan mengungkapkan perasaan mereka. Namun, tidak terbersit sedikit pun dalam hatiku untuk menggantikan posisi Ayu. Ayu segalanya bagiku. Dia telah menetap menghiasi dinding hatiku. Namanya telah terukir indah di sana. Cinta tulus yang kumiliki hanya akan aku persembahkan untuk Ayu seorang. Dia jiwa dan napasku. Aku hanya mampu mengingat semua tentangnya. Setelah beberapa tahun kemudian, aku pun lulus sebagai pelindung negara. Aku mengikuti jejak papa menjadi polisi. Aku sangat bersyukur karena di tahun ketiga, akhirnya ditugaskan di kota tempat tinggal Ayu. Pertemuanku dengannya adalah impian yang telah lama aku tunggu-tunggu. Aku membayangkan bagaimana wajahnya setelah sekian lama berpisah. Dia pasti makin cantik dan selalu dihiasi dengan senyum manis yang menggetarkan jiwaku. Aku tidak sabar untuk bersatu dengannya, menjalin kembali hubungan yang telah terputus dengan ikatan yang lebih kuat dan serius. Aku sengaja tidak langsung menemui Ayu dan memberitahukan kedatanganku kembali kepadanya di kota kelahiran kami. Aku ingin memberikan kejutan yang tidak akan pernah terlupakan. Dia tidak mengetahui kalau aku selalu memperhatikan setiap langkahnya dari jarak jauh, bahkan sering mengikutinya dengan diam-diam. Tujuanku melakukan semua itu semata-mata hanya untuk masa depan kami. Aku dan Papa telah mempersiapkan rumah untukku dan Ayu. Papa telah mengetahui rencanaku untuk melamar Ayu. 1 tahun lamanya, aku harus memendam rasa untuk tidak segera menemui Ayu. Aku mempersiapkan segalanya. Setelah niat dan harapanku tercapai memiliki rumah impian, akhirnya aku memantapkan hati untuk segera bertemu dengannya. Hari itu, aku mengikuti kegiatan Ayu. Dia sedang bersama teman-temannya di sebuah restoran yang baru buka. Aku memasuki tempat tersebut, lalu memilih duduk. Dari jauh, aku memandang setiap gerak-gerik Ayu. Senyuman manisnya masih persis seperti dulu. Hatiku berdebar menantikan pertemuan kami. Sepertinya Ayu ikut merayakan ulang tahun salah satu temannya. Aku pun menunggu waktu yang tepat untuk menghampirinya. Ayu dan teman-temannya tampak sangat menikmati acara ulang tahun tersebut. Mereka tertawa bahagia. Setelah selesai acara dan makan bersama, aku segera menghampiri meja Ayu. Dia memandang dari jauh, tetapi dia tidak peduli. Saat aku menyapanya, dia sangat kaget karena ternyata tidak mengenaliku. Hatiku perih seperti disayat-sayat sembilu karena wanita yang kucintai selama ini tidak mengingatku lagi.
Dia sangat tega telah melupakanku. Akan tetapi, aku tetap tegar dan mencoba tersenyum di depannya. Aku tidak mau jika dia sampai tahu kegundahan hatiku. Akhirnya, aku memilih berlalu dari tempat itu sambil membisikkan sebutan ayunan hatiku. Berharap sebutan itu akan mengingatkannya tentangku yang dulu singgah di hatinya. Walau dengan perasaan hancur, tetapi aku masih tetap penuh harapan. Aku melangkah lalu meninggalkan Ayu. Aku tidak ingin percaya dengan apa yang terjadi. Secepat itukah dia melupakanku yang dulu selalu ada untuknya? Akan tetapi, aku tetap yakin dan percaya kalau Ayu yang akan mendampingi hidupku juga melahirkan anak-anakku. Cepat atau lambat, dia akan kembali mengingatku. Laki-laki yang dengan setia selalu tulus mencintainya. Ayu tidak mungkin sepenuhnya benar-benar melupakanku. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk mengingatku kembali. Mungkin perubahan fisik pada diriku membuatnya bingung dan tidak mengenaliku. Dia tahu dan kenal seseorang yang dicintainya saat duduk di bangku SMP adalah seorang laki-laki tinggi tetapi kecil dan kurus. Sangat berbeda dengan orang yang berdiri di depannya dengan tubuh yang tinggi tegap. Ayunan hatiku, aku sudah tidak sabar untuk kembali berada di sisimu, menemani dan menghiasi hari-harimu. Aku juga ingin menjaga dan melindungimu sebagai wanita impianku, pemilik hati dan jiwaku. Kembalilah kepadaku. Mari kita merajut kasih yang sempat terputus karena jarak dan waktu. Terima kasih masih setia mendengar kebucinan Radit.